Nah, apa sih caption itu? What is caption? Caption is a short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that describes the picture or explains what the people in it are doing or saying. Jadi, seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu caption itu apa. Ya, caption itu adalah seutas tulisan, ya, singkat saja, bisa kata-kata saja, ataupun kalimat yang tidak terlalu panjang, itu berada di bawah sebuah gambar. Nah, itu bisa kalian jumpai di buku, atau majalah, ataupun koran. Nah, caption itu yang akan mendeskripsikan gambar tersebut ya, yang akan menjelaskan inti atau isi gambar itu tuh apa sebenarnya, seperti itu. Nah, di mana saja kalian bisa melihat atau menemui caption ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu ada di buku, majalah, atau koran. Nah, tapi caption itu juga bisa kalian jumpai di televisi walaupun tidak sebanyak di media sosial juga. Nah, di sini ada media sosial yang paling banyak memuat caption di dalamnya itu bisa kita jumpai setiap hari, setiap saat di Instagram. Nah, apa sih langkah untuk membuat caption yang baik itu? Yang pertama, kalian harus cek the facts, mengecek faktanya gitu ya, kebenarannya. Misal kalian upload foto misalnya sekolah kalian, tetapi captionnya ditulis sekolah tetangga. Nah, seperti itu. Jadi itu faktanya sudah berbelok ya, udah beda. Jadi tidak boleh. Itu bukan caption yang baik. Lanjut, describe something that is not obvious. Nah, di situ kalian misalnya fotonya kurang jelas, bukan karena blur atau pecah atau apa ya, bukan, karena bukan itu yang dibahas. Maksudnya tidak jelasnya itu agak ambigu atau rancu seperti itu, lalu kita beri deskripsinya di bawah foto tersebut atau tulisan itu untuk lebih menjelaskan detail fotonya itu seperti ini, macam itu ya. Lanjut, yang ketiga, do not start a caption with certain words. Nah, itu kita tidak diperbolehkan untuk memulai caption itu dengan kata-kata tertentu. Tertentu seperti apa? Tertentu yang tidak dipahami oleh readers. Jadi readers itu umum, kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, bahkan ya seluruh kasta itu kita usahakan bisa memahami kata-kata tersebut seperti itu. Jadi tidak bisa kita menggunakan kata yang terlalu tinggi untuk sekedar memposting entah dalam media sosial atau koran atau majalah. Kecuali kalau majalahnya itu memang majalah khusus untuk suatu kaum seperti itu ya teman-teman. Lanjut, identify the main people in the photo. Nah, ini kalian sudah mengetahuinya ya. Kalau mengidentifikasi seseorang jika foto itu berisi seseorang, entah itu selfie, entah itu intinya orang ya yang dalam foto itu, terus kita mengidentifikasikan ini orangnya kenapa, ini orangnya apa, namanya siapa, seperti itu teman-teman. Lanjut, be as specific as possible. Sebisa mungkin itu tuh spesifik gitu, jadi tidak terlalu umum. Jadi misalnya kita foto sekolah, terus kita kasih nama ini sekolah ya, orang-orang udah pada ngerti itu sekolah, tapi lebih spesifik lagi, entah itu sekolahnya kenapa, itu sekolah apa, sekolah mana, seperti itu ya. Jadi lebih spesifik. Lanjut, label historical photos properly. Nah, kalau bisa juga dikasih sejarah foto itu. Tetapi kan ini bukan menjadi patokan ya, jadi tidak masalah. Yang penting kita memberikan sejarah foto yang baik itu, gitu ya. Lanjut, use the present tense in caption ya. Lalu yang ke-8 ada avoid humor when the photo isn't intended to be humorous. Jadi jangan membuat humor dalam caption tersebut kalau misalnya foto itu tidak mengandung humor sama sekali ya. Misalnya kita ada fotonya Pak Presiden tapi di bawahnya kita kasih kata-kata humor, kocak, jenaka seperti itu, kan kesannya jadi kurang sopan seperti itu. Jadi tidak perlu, hindari yang seperti itu ya. Jangan sampai nanti jatuhnya kayak apa ya, mencemarkan nama baik atau seperti semacamnya itulah ya. Kalau nggak humor, jangan dikasih humor, oke? Nah, yang terakhir ada remember to always include credits and citations. Nah, kalau misalnya captionnya itu hasil comot dari orang, misalnya kalian ngepost foto terus di bawahnya ada captionnya itu sebuah kata-kata bijak, kata-kata mutiara atau apa, nah itu creditsnya, pembuatnya, owner original yang nulis itu, beliaunya itu harus dicantumin seperti itu. Jadi kita nanti tidak disebut sebagai plagiat atau apa ya, nyolong, istilah kasarnya ya, nyolong punya orang lain seperti itu. Karena itu caption tidak baik kalau kita bikin captionnya baik tapi hasil dari mengambil copyright milik orang lain. Jadi itu menjadi caption tidak baik seperti itu. Selanjutnya ada
Social function of caption. Jadi fungsi caption itu apa sih ya? Caption yang pertama fungsinya ada mendeskripsikan tentang gambar. Ya pasti itu fungsi intinya. Caption itu adalah mendeskripsikan, menjelaskan sebuah gambar yang ada ya. Oke, yang kedua, giving specific information based on the photo situation. Memberikan informasi yang secara khusus atau spesifik berdasarkan situasi yang ada di dalam foto, yaitu tadi umumnya dia mendeskripsikan, intinya dia menjelaskan segala hal yang terjadi dalam foto itu menjadi dalam kata-kata di bawahnya, seperti itu. Lanjut, ada example of caption. Ini contoh caption ya. Contoh caption di bawah foto, foto ini foto gedung di IPB. Lah, terus di bawahnya ada caption IPB akan ganti nama dari institut menjadi universitas. Ini kata para alumni pojokbogor.com. Nah, di sini dia sudah mengandung kebenaran-kebenaran karena memang itu fotonya IPB. Terus captionnya itu dia mencantumkan citasinya, mencantumkan kreditnya itu dari pojokbogor.com. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi tidak satu foto itu mengandung 9 unsur tadi. Mohon maaf, bukan 9 unsur ya, tapi aturan 9 itu harus dipakai semuanya, tidak. Kita harus hanya memakai beberapa saja karena caption itu singkat. Jika kalau kita gunakan ke-9-nya itu